Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sesuai dengan permintaan di Wapri saya eh, tentang standar SOP di Yayasan Darut Tauhid. Sebenarnya teman-teman kalau standar SOP secara baku itu tidak ada karena berbagai jenis ya SOP itu. Ada yang SOP mekanik, teknisi dan segala macam itu berbeda dengan SOP yang ada di Darut Tauhid ataupun yang teman-teman pernah melihat di internet atau di web Google itu sama gitu. Nah, cuman ada SOP yang hampir sama dengan kita, itu SOP yang simple dipahami, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti gitu, baik itu konten secara keseluruhan. Jadi teman-teman saya nyoba yang standar aja, yang ketika beralih fungsi, teman-teman yang beralih fungsi ke yang baru, jadi teman-teman bisa menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Misal waka boarding kan suka diputar ya, misal tadinya waka boarding jadi waka pengasuh, waka kurikulum. Nanti teman-teman ketika di waka boarding itu pindah ke waka kurikulum, teman-teman udah paham gitu. Ini SOP-nya, jadi teman-teman bisa langsung mengimplementasikan sesuai SOP yang sudah dibuat. Jadi, makanya di sini saya coba untuk menstandarkan SOP sesimpel mungkin yang bisa dipahami ketika dipahami di lapangan dan ketika beralih fungsi. Kayak saya contoh karena ini ada SOP yang sudah ada ya, SOP SMK dari Tauhid. Baik, kita lihat di baris pertama ini ada nama SMK Darut Tauhid Boarding School. Jadi teman-teman silakan dibuka SOP-nya. Di baris pertama ini ada judul unitnya. Jadi teman-teman ketika teman-teman ada di SMA, SMP ataupun SD dan TK, ini kasih uh, judul di barisan pertama adalah SMK Darut Tauhid Boarding School. Kalau misalnya di SMA ganti aja menjadi SMA Darut Tauhid Boarding School Putra atau Putri, SMP juga sama, TK juga sama. Berikutnya adalah standar, yang baris kedua adalah standar operasional prosedur. Nah, di sini teman-teman jangan disingkat ya, tapi dipanjangkan seperti ini. Berikutnya di baris ketiga adalah keboardingan. Jadi ini di SMK ini ada SOP keboardingan. Nah, nanti kalau misalnya keboardingan terus ada kurikulum nanti diganti aja menjadi kalau ininya kurikulum ya kurikulum, kalau misalnya ininya kesiswaan ya kesiswaan. Yang berikutnya adalah kode. Nah, di sini jadi teman-teman harus punya kode juga di sini. Bukan kode etik ya, tapi kode SOP, kode pendidikan, kode sekolah dan segala macamnya. Oke, di sini ada kode SOP, namanya SOP berarti yang tadi singkatnya PDK, pendidikan. Pendidikan itu lembaga pendidikan garing SMKDT. Jadi di pendidikan itu di lembaga pendidikan itu ada SMA, SMK, SD, TK dan segala macamnya. Nah, di sini karena contohnya SMK, jadi garing SMKDT strip 04, strip 04, strip 05. Nah, apa ini 04, 04, 05? Baik, ini ada warna, di sini ada warna merah, sama dengan ini ya, singkatan dari PDK. PDK itu pendidikan. Jadi ini 04 ini adalah kodenya pendidikan di lembaga pendidikan di Yayasan Darut Tauhid. Ya, teman-teman harus tahu kode 01 di lembaga Darut Tauhid itu adalah satu itu DTP yang ini ya, 2 wakaf, 3 pesantren, 4 pendidikan, 5 Emstra, 6 sekretariat yayasan, 7 DTB, 8 STAI. Nah, 04 ini di sekolah Dirdik, nah, SMK adalah kode sekolahnya SMK di Dirdik itu. Nah, bisa nanti diklarifikasi ke pihak Dirdik apakah benar SMK kode sekolahnya 04, nanti diklarifikasi aja sama teman-teman. Atau minta ke bagian Dirdik, sekolah saya kodenya berapa. Kalau misalnya SMK kodenya ternyata 3 ya ganti jadi berubah menjadi 3. Ini jadi 3. Kalau misalnya tetap 4 misalnya ya udah 4 aja. Nah, 05 ini yang biru yang warna yang hijau ya, hijau peach. Ini 05 ini adalah kodenya boarding di SMK ini. Boarding ini adalah kodenya yang kelima. Kode globalnya yang kelima. Jadi teman-teman begini aja. SOP, PDK, garing, SMKDT 04, 04, 05. Nah, kenapa ada garing di sini ya? Kita sesimpel mungkin ya biar SOP global di Dirdik SMK itu 04. Kodenya Dirdik 04. Kodenya boarding di SMK berapa? 5. Nah, supaya biar hemat disamakan dan saya mencoba untuk menstandarkan aja ya. Karena tapi bisa jadi silakan aja kalau mau berubah teman-teman punya standarisasi sendiri di Dirdik ataupun di sekolahnya. Cuman karena biar seragam saya coba ya. Karena ini SMK. Oke teman-teman, ini tadi
saya udah nerangin tentang kode Dirdik itu 04. Kode sekolah berapa? Nah, ini karena contohnya adalah SMK, jadi nanti tulis saja di sini 04. Tapi kalau misalnya contohnya SMA Putra atau Putri ataupun SMP, TK SD ini bisa diganti ya kodenya. Silakan bisa diklarifikasi ke bagian Dirdik. Ini saya kasih contoh aja ini. Saya kasih titik-titik karena kode sekolahnya nanti teman-teman bisa konfirmasi ke bagian Dirdik ya. Kode sekolah saya berapa? Nah, terus yang berikutnya adalah kode SOP per bidang. Maksudnya ini yang per bidang nih. Nah, SOP global ini ada, saya coba SOP global, SOP induk unit. Masuk induk unitnya yang tadi, yang ini kode sekolah ini. Nah, nama SOP-nya dilihat sini, dan kode formulir. Kita nggak usah bahas dulu yang kode formulir ya, yang ini nggak usah bahas dulu. Kita bahas dulu yang ini, kode global. Apa sih kode global itu? Yang tadi kode global itu yang seperti ini, yang ini. Nah, ini global. Ini kode global ini. Jadi supaya bisa diingat, ini global. Kode tadi SOP apa? SOP induk unit. Nah, di SMK itu ada SOP-SOP. Nah, sudah saya jabarkan ya di sini. Jadi teman-teman ini warna-warna harus ingat-ingat ya. Ini Dirdik, PDK 04 tadi SMK 01 berarti nanti ada turunannya. Nah, ini saya coba yang ini. 0401. Nah, ini 0 ini global. Ini kita balik lagi ke yang 01 adalah TU perkantoran ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ini kode SOP unit itu yang mana? Kode SOP unit itu yang ini, teman-teman. Nah, ini nih. Nah, ini yang SOP kode unit. Nah, ini. Ini SOP kode unit ada di sini. Baik, sebelumnya saya awal lagi ya. Saya terangin lagi yang tadi habis global. Nah, ini nih. Maafkan. Nah, ini. SOP global, SOP induk unit. Jadi di sini SOP SMK DT garing TUP 0401. TUP ini 01. Nah, ini yang merah ini kodenya adalah 01. Tadi kan kita contohnya boarding ya. Boarding berarti ini 05 saya kasih ya warna, mungkin kasih warnanya warna apa ya? Warna ini ya, kuning. Kuning aja ya. Boarding warna kuning juga. Nah, jadi ini tadi contohnya SOP boarding ya. Jadi ini kode unitnya. Boarding di unit ini ada 05, 05 itu punya boarding. Makanya ini nama SOP-nya adalah boarding atau keboardingan menurut saya. Keboardingan atau SOP boarding pengasuhan enggak. Tapi kata saya lebih senang ke boardingan ya. Kode pengulirnya ini 05 di SMK. Nah, misalnya teman-teman SMA mau sama ya silakan bisa disamakan aja ya ATM. Nah, lanjut ke 1.0 tujuannya sini ada tujuan standar operasional prosedur ini dibuat sebagai pedoman kerja bidang keboardingan atau bidang pengasuhan pada SMK Darut Tauhid atau nanti teman-teman diganti menjadi SMA atau dan segala macamnya ya. Jadi ini contohnya SMK. Jadi SMK Darut Tauhid di Lembaga Direktorat Pendidikan Dirdik untuk mendukung sistem manajemen mutu dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Oke, ruang lingkup. Nah, ini ada kode unitnya. Ruang lingkup, standar operasional prosedur ini menjelaskan proses kerja yang berlaku pada bidang keboardingan. Nah, ini silakan dibaca aja ya teman-teman. Nah, pertama di keboardingan SMK itu ada 17 SOP teman-teman. Jadi kalau misalnya di SMA, SMP, silakan kalau misalnya ada 17 atau ada, saya mah di keboardingan ada 10, ya silakan aja. Itu teman-teman yang tahu di lapangan. Jadi kalau misalnya SOP-nya ada 18, 23, silakan aja teman-teman, karena itu mungkin bisa jadi teman-teman punya SOP emang ada segitu. Tapi hemat saya sih jangan sampai kebanyakan SOP tapi pas ada yang SOP-nya hampir sama, misalnya tentang sholat duha, SOP sholat duha, SOP sholat ini ya, SOP sholat sunnah misalnya, di bawahnya sholat duha, sholat ini teman-teman akan ribet gitu. Nanti saya akan terangkan bagaimana simpalkan SOP tersebut. Jadi jangan terlalu banyak SOP 1 tapi untuk semua gitu ya. Begitu juga dengan formulir SOP. Jadi jangan banyak formulir, presensi ini, dan beda aja kodenya. Nah, jangan ya. Tapi cukup presensi untuk untuk semuanya gitu, satu untuk semua. Jadi teman-teman jangan bikin lagi banyak formulir banget gitu. Nanti ribet dan itu akan bikin teman-teman lama dan belum tentu juga efektivitas
Ya, oke lanjut ya. Ini SOP di SMK ada nomor 1 adalah halaqah Quran. Ini kodenya teman-teman, yang tadi kode unitnya, yang tadi, yang ini. Nah, kode unit di sini. Tadi kan boarding ya, yang ini. PDK SMKDT 040405. Ini kode unitnya. Oke, saya udah samakan. Nah, ini ya. SMKDT BRD 0405. Ini sama kan warnanya BRD sama dengan 05, 04 ini. Ada juga teman-teman bisa simple. Ini kan ini hanya saya kasih masukan aja ya, tapi bisa juga teman-teman mensimpalkan biar apa? Mudah dihafal. Nanti bisa teman-teman ganti kode ini misalnya seperti ini ya. SOP strip SMK DT garing BRD. Misalnya kodenya si SMK atau kodenya sekolah itu nggak dicantumin, nggak apa-apa teman-teman. 04 misalnya 04 05 05 titik 1. Nah, nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting SMK-nya ada. Nah, ini saya kasih warna ini. Warna ini. Ya, bisa tarik ke sini. Nah, saya kasih warna abu-abu ini ya teman-teman. Nah, pemberian ini. Ini teman-teman, ada juga boleh mensimpelkan seperti ini, simpel aja, yang mudah diingat. Nah, ini contohnya. SOP SMKDT BRD 05.1. Titik 1 tuh yang mana? Nah, ini saya kasih titik 1 tuh yang ini. Saya kasih warna dulu deh, biar ini. Warna apa ya yang boleh lah warna hijau. Nah, warna hijau. Ini. Nah, warna hijau 01 ini berarti SOP-nya halaqah Quran. Ini. Nah, ini kalau mau disimpalkan lagi seperti ini, SOP SMKDT garing BRD 05.1. Kalau ini masukan dari saya waktu awal-awal ya, silakan aja. SOP SMKDT BRD 04 misalnya kodenya SMK ditulis lagi, 05 ditulis lagi, 01 ya tadi yang punya halaqah. SOP-nya halaqah. Tapi kalau misalnya ada hemat lagi, misalnya saya ingin lebih hemat lagi, enak dihafal. SOP SMKDT BRD 051. 05 itu adalah punya boarding. Nah, SMK nggak apa-apa, nggak ada kode juga. Jadi hemat aja teman-teman. Ada yang bilang, boleh nggak SMK-nya dihilangkan jadi BRD 05? Jangan, karena kalau dihilangkan berarti kode unit, berarti ini SOP siapa ini punya SMK. Tapi ada punya SMK, punya SMA kan nggak bisa. Harus sesuai dengan yang di atas, yang tadi, yang di sini nih. Bidang pengasuhan. Jadi tetap bidang pengasuhan di SMK ini kan, tetap harus dicantumkan di sini kode SMK-nya. Jadi tidak boarding aja atau SMK 051 enggak. Bagi saya biar biar ingat. Jadi diingat-ingat gitu kan, SMK berarti kodenya 04, boarding 05, misalnya diingat-ingat gitu. Diulang-ulang kan jadi hafal. Tapi kalau misalnya mau tadi simpelnya 04 di sini nggak ada, kodenya SMK yang 04 ini nggak ada, nggak apa-apa karena tidak ada nama SMK DT-nya. Jadi teman-teman gimana teman-teman, mau yang ini mangga, mau yang pakai ini juga mangga. Gitu. Yang penting simple dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, berikutnya adalah ini 02 ya, karantina tahfiz pekanan. Oke, ini karantina tahfiz pekanan juga teman-teman bisa ganti ya. Tadi 02, berikutnya 03 dan segala macamnya. Teman-teman ini kalau bayangkan ini yang awal-awal teman-teman kerjakan ini bikin rumit. Ada 03C strip apa. Nah, ini ya seperti yang saya kasih ini. Jadi nanti TUP untuk TU perkantoran, TUP disingkat-singkat aja. Ke keuangan, kurikulum, kesiswaan, boarding, humas, sapras. Nah, ini nanti kode formulir kita terangkan ya. Yang ini nanti aja ya. Oke, lanjut. Nah, referensi 3.0 referensi tentang referensi. Ini referensi SOP ini dari mana aja? Oke, teman-teman lihat yang kuning ini ya, kuning ini. Ini adalah SOP yang ada di Yayasan Darut Tauhid. Sistem Manajemen Mutu. Ini SMM itu bukan SMM swalayan ya. Sistem Manajemen Mutu disingkat SMM ISO 9001-2015. Kita sudah nyampe ke ISO 9001-2015. Nah, kenapa ini apa warna merah ini? Sebenarnya kalau Dirdik punya panduannya
yaitu SOP tentang pendidikan, yaitu SOP 2011 2001 2018. Ini 4.0. Jadi karena Yayasan Darut Tauhid belum menggunakan ini, jadi teman-teman ini nggak usah ditulis di sini aja, gini aja. SMM ISO 9001/2015 gitu. Berikutnya adalah yang kedua, peraturan organisasi yayasan. Jadi pendidikan atau unit-unit induk ke peraturan organisasi yayasan, baik itu tentang keSDM-an dan segala macamnya. 3, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini undang-undang tentang sekolah ya, undang-undang yang berlaku tentang pendidikan ini. Di sininya udah peraturan dan perundangan yang berlaku di pendidikan gitu. Ini boleh tambahin peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku. Oke. Misalnya ini ya. Nah, ini kan undang-undang pendidikan yang berlaku. 4, nah ini teman-teman yang pakai merah ini saya tambahin. Karena apa? Teman-teman bikin SOP itu berdasarkan visi misi juga, visi misi SMK Darut Tauhid harus ditulis di sini. Karena kan di sekolah lain, maksudnya di luar Darut Tauhid kan nggak ada. Nah, kita harus pakai visi misi SMK Darut Tauhid. Nanti akan ngikutin si visi misi ini, akan ada kebijakan dan segala macamnya. Nanti saya terangin ya. Jadi harus ada nih nomor 4, visi misi SMK Darut Tauhid Boarding School. Ini karena saya singkat, kalau bisa jangan disingkat ya teman-teman, dijabar, dipanjangkan aja. Ini karena ini. Oh ya, yang berikutnya adalah 4.0 indikator keberhasilan. Oke teman-teman, ini indikator keberhasilan, samakan saja ya, tim pelaksananya pekerjaan sesuai dengan program kerja dan segala macamnya. Oke, nomor 4 ini yang saya merahin tadi. Ini teman-teman ditulis lagi, adanya bukti kepedulian pemenuhan keinginan stakeholder. Siapa? Agim, pengurus, saya Sandirdi, kepala sekolah, dan pelanggan, orang tua santri, orang tua santri, santrinya, dan masyarakat sekitar. Nanti teman-teman ditulis ya. Ini kalau bisa mah jangan Agim, pembina yayasan bisa. Pembina, pengurus, pembina yayasan, misalnya. Yayasan, dirdik, atau direktorat pendidikan, ini boleh lah. Lembaga dirdik boleh di sini. Ya, lembaga dirdik dan kepala sekolah. Jadi ada di sini kan ada pembina, itu dari Agim, Adenda, dan yang lainnya, terus pengurus yayasan Pak Gatot, Pak Is, Pak Yunus, dan lembaga dirdik itu Bu Wiwi ya, dan kepala sekolah misalnya kan ini SMK jadi Pak Rajak ataupun siapa ya, silakan. Nggak usah ditulis juga namanya, nggak usah, tapi ditulis saja seperti ini aja. Dan pelanggan itu siapa? Orang tua santri. Kalau mau santri dulu boleh, pelanggan santri misalnya ini kita ubah. Dan pelanggan ini santri ya. Sekolah punya pelanggan, namanya santri, orang tua santri, dan masyarakat sekitar. Oke, ini seperti ini yang dimerahkan ini ya teman-teman. Oke, berikutnya adalah definisi. Teman-teman, tolong dijabarkan definisi dari SOP tersebut. Misalnya SOP Halaqah Quran itu definisinya apa? Jadi teman-teman nanti jabarkan definisi Halaqah Quran itu apa, yang dimaksud dengan Halaqah Quran itu apa. Nah, definisi aja di sini. Jabarkan. Ini kan belum ya, yang dikuningin sama saya ini adalah ini yang harus diperbaiki. Ini warna kuning tuh yang harus diperbaiki. Sama ini belum ya. Nah, berikutnya adalah 6.0 kebijakan. Nah, ini ya teman-teman, kebijakan yang ini yang tadi, ini nyambung dengan tadi 03 referensi. Nah, ini kebijakan dari sekolah. Nah, ini visi misi ini diperlukan di sini. Nah, ini di kebijakan. Nah, Halaqah Quran. Ini di SMK Darut Tauhid nomor 1 yang tadi SOP Halaqah Quran ini target kebijakannya apa? Ini ada berapa nih? Ada berapa banyak? Ada sampai G. Halaqah Quran. Yang pertama target hafalan santri selama 3 tahun ini dihitung. Selama 3 tahun dibedakan ke dalam 4 kategori, yakni kategori pratasin 2 juz, tasin 3 juz, tahfiz 4 juz, dan tahfiz lanjutan 5 juz. Jadi ini ada kebijakan di sini. Tadi kebijakannya siapa? Kebijakan dari
kebijakan ini dari visi misinya SMK, itu dari kepala sekolah dan waka keboardingan dan staf-stafnya berikutnya. Ini jadi ada visi misinya di sini. Baik, ini selama 3 tahun SMK Darut Tauhid, kalau Al-Quran kebijakannya seperti ini. Maaf. Nah ini, terus ada sini, ini kan targetan ya, ini target. Terus sini targetan juga santri wajib mengikuti halaqah sesuai yang dijadwalkan halaqah. Santri yang tidak halaqah akan diberi sanksi sesuai dengan tatib SMK. Nah ini kan kebijakan dari kepala sekolah atau visi misinya, bukan kepala sekolah tapi visi misinya di sini ada. Santri wajib membawa media. Nah ini ada. Silakan teman-teman di kebijakan ini dijabarkan kebijakan-kebijakan tentang SOP-SOP yang tadi teman-teman buat. Nah ini. Nah SOP yang tadi halaqah ya. Oke, kita lanjut ke ini teman SOP-SOP-nya, kebijakannya ada di sini. Ke bagian formulir. Berikutnya adalah formulir, daftar formulir. Oke teman-teman, saya tadi udah bikin ya standarnya formulir. Nah ini FM SMKDT TUP 01, ini kode formulir. Yang boarding ini ya, SMKDT BRD 01. Ini kita simbolkan, mudahkan. Nah, daftar hadir halaqah Quran. Jadi ini tadi SMK DT, tadi saya DT. Nah, ini daftar hadir. Nah, ini kode formulir tuh dari awal dari sini. Nah, ini warna hijau. Nanti kesini terusin aja. Nah, ini kan ini bikinan teman-teman nih yang pakai PDK SMK. Ini ganti aja PDK-nya biar disimpalkan aja. FM SMK DT. Misalnya ini karena kartu hafalan Al-Quran santri PRD 02. Lanjutin aja ke bawah sampai formulirnya ada misalnya ada 50 ya. Lanjutin aja sampai 50. Ini. PRD 03. DT 03. Nah, ini teman-teman terus saja berlanjut di sini. Nih, kenapa saya kasih warna merah ini adalah salah, harus diganti. Maksudnya distandarkan aja. Masalah sih diperbaiki gitu ya, distandarkan aja. Oke, kalau untuk formulir paham ya. Jadi ini saya udah kasih contohnya, ini saya kasih warna hijau juga sama. Nah ini udah saya, warna hijau ini adalah warna yang udah sesuai. Oke, lanjut. Berikutnya ini karena ini SMK tuh banyak itu. Nah ingat teman-teman, kalau menurut saya sih sebelum, nah ini ada presensi kehadiran panitia, presensi kehadiran penguji. Ini sebenarnya satu untuk semua, bisa bikin satu untuk semua. Jadi nggak usah lagi bikin presensi lagi. Kalau bikin presensi ya udah simpel aja. Presensi untuk bisa dipakai untuk kehadiran panitia, presensi bisa untuk kehadiran penguji, untuk satu untuk semua kodenya. Ini terlalu banyak banget formulir yang nanti bisa teman-teman lupa atau jelimet atau kebanyakan paper. Jadi ada jadi teman-teman jangan dulu fokus ke formulir, tapi untuk kode tadi udah ya. Udah yang hijau ini ya udah sesuai. Cuman nanti teman-teman jangan dulu fokus ke formulir ini nomor 1. Nah, jadi teman-teman fokus dulu ke SOP-nya, ke flowchart dan dokumen nanti kita akan ini yang SMK juga perlu diperbaiki ya. Harus direvisi, bahkan direvisi lagi. Nah ini teman-teman, ini saya bikinkan, ini teman-teman ini yang sudah terbaru dari saya. Nah ini aslinya yang kayak gini teman-teman SMK DT itu bikinnya kayak gini nih. Nah saya kecilin deh. Nah ini bikinan teman-teman nih yang awal kayak gini. Nah ini yang ini ya. Nah ini bikinan dari SMK itu yang ini. Nah ini mulai pengkondisian santri, pengecekan kehadiran santri. Ini bagi saya yes di sini, no ke sini. Ini bukan simpel tapi bikin ribet kata saya. Mau saya sih ribet gitu ya. Ini apa sih yes ke sini? Kok tiba-tiba yes terus kembali lagi ke sini membaca doa ini. Nah, baik saya standarkan biar teman-teman sama ya. Jadi begini teman-teman, jangan bikin flowchart biar hemat. Nah ini tadi SOP halaqah Quran. Masih ingat ya? Ini kita ganti ya. Masih ingat apa ya? Ayo supaya ingat SOP dari
apa SMKDP garing BR strip SOP strip SMKDP BRD gitu ya, BRD tadi apa titiknya tuh satu 04 ya 04.1 kalau nggak salah ya. Tapi ini kalau bukan 04 strip 05 ya 05 05 05.1 ini kalau mau yang panjangnya. Ini saya kasih hijau lagi deh. Kalau mau yang pendeknya juga bisa, kita copy paste aja ini. Nah, ininya 04-nya dihilangkan boleh. Tadi yang simpelnya ya. Nih, biar simpel, boleh nggak? Boleh. Ini kan teman-teman yang punya SOP-nya. Asalkan tadi kodenya berurutan. Ini yang kuning. SOP Halako Quran. Ini teman-teman boleh kodenya tadi yang mau yang ini atau yang ini. Asal samain ya yang di atas juga. Nah, ini yang saya bikinkan. Jadi ini tadi, ini yang contoh yang saya bikinkan ya. Nah, SOP asalnya yang ini. Nih, asal yang ini. SOP pengisian. Saya kasih ini. Yang lebih enaknya. Oke. Nah, mulai pengkondisian santri musrif. Pengecekan kehadiran. Nah, ini apa sih? Ini sebenarnya SOP yang ini kita kasih warna. Nah, ini teman-teman mulai pengkondisian santri, berarti PJ-nya musrif harus ada ya, pengecekan kehadiran mudaris, mau pakai kurung buka atau nggak apa-apa ya, tutup kurung buka boleh. Nah, ini mulai pengkondisian santri, berarti siapa PJ-nya musrif, pengecekan kehadiran, kan ada yang musrif, ada yang mudaris. Kalau misalnya musrif masih musrif, kan kalau di SMA mah ada musrif, ada mudaris ya. Musrif kalau SMK berarti musrif masih ya, musrif. Oke, kalau misalnya pengecekan kehadiran boleh sama mudaris boleh ya tergantung kondisi pengasuhannya di unitnya masing-masing. Oke, mulai pengodian santri musik pengecekan. Nah, pengecekan kehadiran berarti ada pomnya apa tadi? Pemulir apa? Di sini tulis pemulir FM berapa? FM kodenya silakan. Pemulir kehadiran tadi. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya biar simpel dulu, biar teman-teman konsentrasi, pakai ini aja dulu, pakai kata-kata dulu. Kalau kodenya belum ada ya, berarti di sini presensi kehadiran. Nah, itu aja, presensi aja. Nanti kodenya bisa, nanti teman-teman silakan dibikin ya kodenya. Nah, ini kan presensi. Saya kasih titik dulu deh. Nah, ini berarti belum diisi ya. Presensi kehadiran. Pengecekan kehadiran berarti ada pomnya, teman-teman muslim membawa pom presensi kehadiran. Nah, berikutnya langsung, ini kenapa saya kasih warna merah? Ini ada apa? Ada ini sebenarnya saya nggak menghapus dulu ya. Nah, ini karena di sini ada kayak gini nih. Nah, ini kan bikinan yang di SMK ini saya sengaja nggak dihapus dulu tadi karena menjadi percontohan aja itu. Nah, oke lanjut ke sini dulu. Nah, pengkondisian santri, pengecekan kehadiran musrif, verifikasi ini ke siapa? Ini kalau bisa mah ke PJ-nya ya, PJ kan kalau ada yang per kelompok 15 orang, satu musrif memegang 5 orang. Oh, ini verifikasi ke misalnya si musrif ini namanya apa ya, wali santri aja ya, kita kasih wali santri ya. Mungkin ya wali santri ya. Ini ya apa sih si wali santri yang megang kelompok, misalkan kalau ada 30 orang santri dipegang oleh 3 musrif misalnya, berarti kan satu musrif ini memegang 10 misalnya, berarti ini saya verifikasi ke wali santri, maksudnya yang megang kelompok, yang megang si anak A, B, C, D, mungkin bisa dipahami ya. Nah, pengecekan kehadiran musrif ini ketika halaqah Quran mungkin beda lagi yang mimpin siapa. Nah, pengecekan ternyata di
di santri ketika halaqah ada santri yang tidak hadir, bisa ditanyakan kepada wali santrinya. Misalnya si musib ini yang PJ halaqah ini itu boleh musib PJ halaqah. Jadi nanti teman-teman dilihat di lapangannya aja ya. Nah, pengecekan musib PJ halaqahnya dilihat di sini verifikasi. Wali santri, ada santri yang tidak hadir, berarti dia harus memverifikasi dulu, nanyain dulu ke sini, langsung nanya kepada wali santrinya, ada si A yang tidak hadir, kenapa, ada apa, misal sakit atau izin ataupun emang males atau gimana, ini nanti diverifikasi. Kata si wali santrinya, oh ya si santri itu sedang sakit, jadi berarti dia mau lanjut ke sini ya KBM. Tapi kalau misalnya santrinya sedang di WC, misalnya nanti ikut sini. Misalnya ada santri, ternyata ketika diklarifikasi, santrinya ada, tapi lagi di WC misalkan. Itu, maaf, ini loading. Ini juga. Nah ini, kita bikin di sini tidak. Tidak. Nah ini. Misalkan tidak ke atas ya. Nah ini tidak. Ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ketika diverifikasi, oh santri ini lagi di WC, nanti akan ikut halaqah. Akhirnya diklarifikasi, berarti dia kesini lagi, kembali ke sini. Bahwasanya santri ini lagi ada di WC dulu, misalnya ke WC dulu atau jajan dulu, terserah ya. Ini kesini. Nah, kalau misalnya ada ya udah berarti terus. Kalau misalnya sudah diklarifikasi ya lanjut ke sini KBM halaqah. Jadi di sini KBM halaqah harus ada KBM halaqah itu apa? Ya tadi halaqah mau halaqah Quran, halaqah kitab bebas lah ya. Nah ini kenapa saya ada kosong di sini? Nah, ini kita masuk, coba ini tarik ke sini. Nah, pelaporan berarti tadi yang teman-teman, jadi kalau misalnya sudah beres, ini ada dokumen nggak? Kalau ada dokumen ya ke sini. Nah, kayak gini. Nah, ini kita nolkan. Ini kalau bisa jangan terlalu tebal banget ya, tipis aja lah. Terlalu tebal. Nah, nanti ini jangan terlalu tebal. Nih, baik teman-teman, saya lanjutkan lagi. Ini warnanya hitam juga ya, warna hitam. Hitam. Nah, kalau verifikasi udah yes, misalnya ya, dia langsung ikut KBM halaqah. Siapa ini PJ-nya? Ya tadi PJ halaqah tadi atau mudaris. Kalau di SMA Putra sih namanya mudaris ya. Nah ini. Terus kalau di SMK saya nggak tahu muslim atau apa ya. Laporan kegiatan ini si PJ halaqah juga melaporkan kegiatan tersebut. Berarti menghasilkan dokumen. Nah ini tanda panah ini teman-teman ada yang panah ke sini, ada yang panah yang ke sini. Nah panah yang ke sini ini adalah dia keluar tapi tidak ada lagi job desk yang proses ini nih teman-teman. Nah ini job desk teman-teman, berarti nomor 3 ya. Oke, ini berarti nomor 4. Nomor 3. Jadi halaqah KBM berarti ada, apakah di halaqah KBM ini ada bukti dokumen? Ya silakan, berarti dokumennya apa di sini? Berarti kitab, atau apa, Quran. Nggak usah lah ya, itu nggak usah dijabarkan. Jadi ini aja. Nah, ini tanda panah ini sama dengan tanda panah ini. Apa bedanya? Nah, kalau ini bentuk dokumennya dia masuk. Dalam artian dia memiliki ketika sebelum pengecekan kehadiran, dia punya dokumen presensi kehadiran.
Nah, berarti kan ini di sini. Nah, terus yang ini apa bedanya? Kalau ini keluar tapi tidak ada lagi proses yang ini, kotak ini. Kotak ini adalah nama proses kita atau job desk kita, ini yang kotak. Nah, tapi mengeluarkan tadi karena pelaporan kan mengeluarkan dokumen. Di sini ada dokumen apa hasilnya, misalnya not, notes, apa resume atau apa, ataupun presensi mengeluarkan lagi. Dari sini apa silakan pelaporannya berbentuk apa. Ini yang tahu teman-teman. Ini apa sih ini yang kotak ini? Teman-teman yang lihat kotak ini ya, ini saya sengaja simpan di sini. Nah, kotak yang ini bisa dimasukin ke kriteria. Baik, kita lanjut ke kriteria. Nah, ini kriteria yang ada di SMK ini belum komplit nih. Nah, teman-teman ketika bikin kriteria ini, teman-teman harus lihat di projectnya yang ini. Saya hapus aja dulu ya, ini yang bikinan ini yang bikinan SMK. Ini saya hapus yang salah. Saya sengaja sih nggak hapus sih biar ini. Oke, kita lanjut aja ke sini lah. Nah, ini dua ya. Nah, ini yang saya coba ulang lagi. Ini bikinan saya ini yang sesimpel mungkin. Ini bagi saya belum simpel ya. Masih ada membaca doa bersama, menyampaikan materi halako setoran, kartu halako. Nah, ini kan ada kartu halako, berarti di sini ada nih dokumen. Berarti di sini teman-teman bikin Ctrl C, Ctrl V. Oke. Ke sini. Di sini ya. Ada dokumen kartu tadi, kartu halako. Halako. Baik, ini teman-teman bisa di FM-nya berapa? Maafin kata. FM berapa nih? Atas FM titik. Silakan pakai kode ya. Nah, ini kartu halako berarti di KBM ini ada kartu halako yang ini ya. Jadi membaca doa bersama, menyampaikan materi. Sebenarnya ini dengan ini satu untuk semua. Nah, ini saya simpelkan menjadi KBM halako. Nah, berikutnya adalah habis halako apa? Laporan kegiatan kan. Nah, ini santri mengikuti halako. Ini nggak usah disebutin di sini. Kalau yang ketupat ini adalah verifikasi, validasi, persetujuan. Ini sama ini sebenarnya satu untuk semua ini. KBM halako saya simpelkan menjadi KBM halako. Oke, kriterianya seperti apa? Nah, teman-teman kalau ini udah ada project, kita menggambarkan atau memberikan Nah, ini. Nah, rincian kegiatan. Ini sebenarnya bukan rincian kegiatan. Nanti teman-teman ini namanya ini aja kriteria SOP. Ini aja. Kriteria. SOP. Nah, ini. Jadi teman-teman ini harus samain ya seperti yang di ini. Saya bukan dulu ya yang di contoh yang SOP. Nah, ini SOP ya standar. Saya buka yang SOP ini aja ya. Nah, SOP SPI. Nah, ini. Nah. Jadi gini teman-teman. Nah, ini nanti ditulis ininya. Audit insidental ya. Tulis lagi di sininya rincian kegiatan. Ini tadi yang rincian kegiatan ya. Lupa. Ini contohnya kayak gini tadi. Sini. Nah, ini berarti ini 1B. 1B itu apa? Tadi SOP halako Quran ya. Nah, rincian kegiatannya ini kodenya silakan teman-teman diperbaiki. Ini 1A, 1B yang mana? 1B ini ya, 1A yang ini.
1A. Nih, teman-teman ini 1.A. 1.A berarti SOP halaqah Quran. Ini kodenya, ini nilai prosesnya. Teman-teman nanti di rumah aja ini, kalau mau yang ini mangga ini. Kita lanjut ke kriteria. Oke, yang pertama adalah ini rencana di sini nih dirapikan. Nah, ini kita lihat kode 1, berarti proses aktivitas pengecekan kehadiran. Ini, nah, nomor 1 ini berarti yang ini ya, pengkondisian. Kalau ini bukan pengecekan tapi pengkondisian. Copy paste aja ke sini. Kan teman-teman udah pada paham yang ini mah. Nah, ini ada ini. Pengecekan santri. PC-nya ada di sini, boleh lah ditulis juga nggak apa-apa. Nah, nanti jabarkan di sini pengkondisian santri oleh musibah. Nanti teman-teman jabarkan kayak gini. Musrif atau musrifah nanti kan mengkondisikan santri untuk, misalnya ya, untuk persiapan mengikuti halaqah Quran. Nah, simpel kan? Nah, di sini kan pengkondisian ada alat bukti, nggak ada ya? Kalau nggak salah nggak ada. Nah, ini saya coba lagi. Nah, ini kan nggak ada dokumen di sini. Oke. Ini juga. Yang ini teman-teman jangan dilihat di sini ya. Ini yang kuningnya memang harus saya nomor 2, ini nomor 1. Terus ini nomor 2. Nomor 2 apa? Tentang apa? Nah, ini copy paste aja teman-teman. Tinggal copy paste. Pengecekan santri. Nah, jangan lupa ini ada pengecekan santri, ada alat bukti nih, dokumen. Ini biar nanti teman-teman ketika diminta ini di sini. Pengecekan santri. Oke, pengecekan santri. Berarti di sini musrif atau tadi jangan di sini musrif PJ halaqah, di sini musrif aja PJ halaqah mengecek kehadiran santri. Nah, ini musrif PJ halaqah mengecek kehadiran santri. Nah, ini kan ada ya, Mondaris santri mengikuti kegiatan halaqah sesuai dengan waktu yang tertentukan. Santri membawa perlengkapan halaqah. Nah, ini mengecek itu kan bisa mengecek kehadiran atau tadi yang tadi di sini sebutin, yang di sini nih. Musrif atau PJ halaqah mengecek kehadiran santri untuk tadi sama ya, untuk mengikuti kegiatan halaqah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, atau ditetapkan atau bebas ya, dengan perlengkapan, dengan membawa perlengkapan halaqah. Apa aja sih? Nah, ini tanda-tandanya di sini. Nah, 1 misalnya membawa Al-Quran misalnya, atau kitab Al-Quran, atau kitab kuning ya, jelas lah, terserah teman-teman ya itu. Kedua, alat tulis. Nah, ini sini, alat tulis. Nah, ini untuk santri ditentukan dengan membawa perlengkapan. Ini alat buktinya apa? Di sini presenti tadi ya,
Esensi kehadiran. Ini ininya kan alat bukti teman-teman, ini bukan santri tapi alat bukti teman-teman. Nah, esensi kehadiran itu apa kodenya tadi? Ya kan teman-teman, kodenya ini FM berapa. Esensi kehadiran ini punya kode FM berapa. Ini berikut adalah ketiga. 3 Oke, ke atas lagi 3 apa? 3. Nah, ini KBM ya, teman-teman. Nah, ini aja. Nih, ingat teman-teman, KBM berarti ini ada formulir nih, ada alat buktinya. Alat buktinya adalah apa? M kartu halako ya. Diingat-ingat ya. Ini KBM halako. Sip. Oke, kita kesini lagi. Ini. Oke, berarti di sini KBM halako. Berarti di sini ada mudaris ya. Kalau enggak, musik atau terserah ya siapa ya. Cuma musik. Karena ini di SMK, jadi saya kasih contohnya, ini mudaris, sebenarnya ini musik juga ya. Kalau nggak tahu di SMK ada mudaris atau nggak ada ya. Saya kurang tahu kalau di SMA itu ada musik, ada mudaris. Mohon disesuaikan aja ya. Ini masih mudaris aja ya. Ini mudaris. Musrif atau mudaris, sini boleh. Berarti ini mudaris ya, mudaris. Mudaris memulai KBM halako mulai KBM halako ini kan ada yang musik ya, kalau nggak salah ini kalau di SMK musik berarti di sini ganti lagi. Musrif memulai KBM halako mulai KBM sesuai dengan jadwalnya, jangan sesuai dengan jadwalnya yang boleh ya, sesuai jadwalnya atau sesuai jadwalnya atau misalnya atau sesuai dengan jadwal atau yang sudah tetap, jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, ini tetapkan. Oke, lanjut. Nah, ini apa aja sampai ini. Nah, di sini ada lagi ya di sini. Nah, materi halako meliputi materi. Ini boleh copy paste ini yang sudah ditetapkan. Keduanya, nah nih, ya, warnanya ganti menjadi warna yang Musrif memulai KBM halako sesuai dengan jadwalnya atau jadwal yang sudah ditetapkan. Musrif memberikan materi. Musrif atau musrif. Ini karena di SMK itu tidak ada mudaris ya, kalau nggak salah. Masih ini koma ya. Kalau misalnya kalau bisa pakai koma, masih koma. Nah, ini sama. Musik memberikan materi, menyampaikan materi halako, meliputi materi tasin dan setoran hafalan Quran. Kalau ini karena ini halako Quran ya. Udah beres sampai sini. Ini tadi ada ya. Ini apa alat buktinya? Kartu halako. Baik, di sini jangan lupa teman-teman FM berapa kartu halako. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu yang keempat. Ini cat yang keempat ya. Ini yang keempat adalah pelaporan ya. Nah, pelaporan kegiatan berbentuk apa nih teman-teman? Ini ada alat bukti ya. Misalnya WA, sosmed, terserah lah ya. Nah, ini pelaporan. Sini. Ini mudaris ya. Musik lagi aja ya. Ini musik. Maaf, ini harus dipakai. Ini ya.
ini kenapa ini yang musib disuruh musib PJ Halako ini kenapa bising takutnya berbeda ya musib wali santri dengan musib Halako takutnya berbeda, jadi saya sengaja pakai PJ Halako. Oke, lanjut. Ada di sini pelaporan kegiatan di sini ya. Musyrif musrifah melaporkan kegiatan halako, kegiatan KBM, KBM halako, kegiatan KBM halako. Musrifah melaporkan kegiatan KBM halako. Nah di sini kan udah aja gini aja pelaporan musrifah melakukan kegiatan KBM halako. Udah aja gini lah bisa. Atau mau ditambahin lagi misalnya kontennya boleh teman-teman, gimana teman-teman aja ya. Musrifah melakukan kegiatan KBM halako. Setelah kegiatan KBM halako, musrifah melaporkan kegiatan KBM halako dan selesai halako. Atau bisa lihat terserah teman-teman ya. Nah ini karena teman-teman yang tahu di lapangan. Baik, di sininya berbentuk apa? Misalnya dari sosmed, sosial media, sosmed, atau bentuk WhatsApp ya, WA atau dan segala macamnya ya. Foto atau apalah ya. Jadi ini di sini nggak usah pakai FM kalau berbentuk sosmed. Musrif menyampaikan materi halako balik lagi ke sini ya. Musrifah memulai KBM halako sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Musrifah menyampaikan materi halako meliputi materi tasin dan hafalan Quran. Ini kan jadi bisa juga di sini tambahin tadi membaca doa dulu atau apa. Musrifah KBM halako jadwal yang sudah ditetapkan dan aturan KBM, yaitu misalnya dimulai dengan apa di sini ya? Musrif menyampaikan materi halako meliputi setelan hafalan Quran dan aturan KBM, yaitu dimulai dengan membaca doa dan seterusnya. Terserah teman-teman ya. Nah itu lanjut, ini udah ya kriterianya seperti ini. Jadi teman-teman seperti ini aja. Nah kan ada ini ya belakang tepat nih. Saat verifikasi santri di sini ya pengecekan. Nah kita lihat dulu di sini ada belakang tepat kan? Iya dan tidak. Di mana posisinya? Di sini pengecekan. Nah, musrif halako mengecek kehadiran santri Quran mengikuti. Nah, di sini teman-teman. Jika kehadiran santri untuk mengikuti, jika ada santri yang tidak mengikuti KBM halako, maka musyrif memverifikasi atau menanyakan kepada wali santrinya atau kelompok ya ini kelas wali santrinya, jika ada santri yang tidak mengikuti KBM halako, maka musrif menanyakan kepada wali santri atau menanyakan atau memverifikasi kepada wali santrinya tentang keberadaan santri, kondisi santri tersebut. Yang tadi bisa sakit, izin atau apa kemana dulu gitu. Itu teman-teman. Dan nanti silakan teman-teman direvisi kembali. Jadi ini ya, ini
ini flowchart yang saya bikin yang ini. Nah, ini santri mendapatkan peringatan dan sanksi. Ini kita hapus, jangan dulu dihapus ya, biar ini. Nih, nah jika di sini kan, jika ada santri yang tidak mengikuti KBM Halako, maka mesti menanyakan atau memverifikasi kepada wali santrinya tentang kondisi santri tersebut. Dan jika yang tadi ditulisin lagi di sini nih, apa tadi? Kalau tidak mengikuti, berarti akan disanksi. Santri melakukan peringatan dan sanksi. Ini tugasnya Binsis. Berarti di sini boleh diceritakan di sini jika alasannya syar'i, di sini kondisi santri tersebut. Jika pakai jika juga nggak apa-apa. Jika alasannya syar'i, maka santri diperbolehkan tidak mengikuti. Tetapi ini dijabarin sama teman-teman. Tapi jika tidak beralasan berdasarkan syar'i itu kan izin sakit ya, maka santri dilaporkan kepada Binsis. Misalnya di sini malas dan lain-lainnya. Kalau yang syar'i, ini alasan syar'i itu misalnya sakit dan lain-lain. Nah, ini silakan teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini di nah gitu teman-teman. Jadi yang belakang tepatnya ini di ini. Nah, jika santri tidak mengikuti KBM Halako, nah ini yang belakang tepat itu yang ini nih. Nah, ini berarti ini disimpannya di posisi 02 yang 2 ini. Dan bahkan jadi pengecekan kehadiran santri. Jika santri tidak hadir, maka si wali santri mengecek ke wali santri ini verifikasi. Oh, santrinya malas, berarti kena sanksi. Ini santri mendapatkan peringatan sanksi. Nah, ini nggak usah disimpan di sini, hapus saja. Baik teman-teman, itu aja SOP standar yang simple, yang mudah-mudahan mudah dipahami. Dan ketika kita beralih fungsi, kita juga ngasih SOP yang kita sudah buat kepada orang baru. Jadi orang baru tinggal mengimplementasikan, dan kalaupun ada revisi di lapangan bisa dirubah di sini ya, di kontennya aja. Kalau ini memang nggak usah di flowchart. Apakah flowchart juga bisa direvisi? Boleh. Kalau misalnya nambah lagi dokumen, biasanya kayak gitu sih. Nah, ini simpel begini ya. Coba teman-teman lihat ini, antara ini sama ini, menurut saya sih lebih enak ini, karena lebih simpel alurnya, dan kemana tujuannya juga sampai banget gitu. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti sesuai dengan SOP teman-teman. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.